Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab An-Nahwu As-Shaghir. Ini adalah pertemuan yang ke-6, ya, lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Baik, dibuka kitabnya. Sekarang insyaallah ta'ala kita akan masuk bagian yang kedua dari buku ini. Kita sudah sampaikan di awal dulu bahwasanya kitab An-Nahwu As-Shaghir ini dibagi oleh penulis menjadi dua bagian. Kita sudah selesai dari bagian yang pertama, karena kitab ini hanya sedikit ya, hanya 30 halaman saja. Kita sudah selesai kurang lebih 11 halaman. Ya, itu sudah bagian yang pertama, yaitu yang berkaitan tentang al-kalam. Ya, pembahasan pertama, bagian pertama itu pembahasan tentang al-kalam. Jadi apa yang sudah kita bahas dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima kemarin itu bagian yang pertama. Sekarang pertemuan yang keenam dan seterusnya ini bagian yang kedua. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang ahkamul kalam. Setelah kita mengetahui apa itu kalam dan perinciannya, sekarang kita masuk ke hukum-hukum kalam. Taib. I'lam fahamani Allahu wa iyyaka. Ketahuilah, semoga Allah membuat engkau dan aku menjadi paham. Paham artinya membuat paham. Annahu bita'alu fil kalimati tatakawwanul jumalu. Bahwasanya dengan ta'alub, dengan tersusunnya kata-kata, tatakawwanul jumalu, maka terbentuklah kalimat. Ya, terbentuklah suatu kalimat. Berarti kalimat itu panjang lebar dia. Ya, ja'a Muhammadun wa dhahaba ilal masjidi. Nah, itu kalimat namanya. Itu semua namanya kalimat. Nah, kemudian kalimat itu terdiri dari atau tersusun dari kata-kata, kalimah-kalimah. Ya. Kalau kata dalam bahasa Arab itu kalimah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalimat itu artinya yang panjang ya. Jadi kata-kata itu adalah yang menyusun adanya kalimat. Wahya nau'an, dan jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Fi'liyatun wasmiyatun. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Fi'liyah yang diawali dengan oleh fi'il, ismiyah diawali oleh isim. Wa ahkamul kalami katsiratun, dan hukum yang berkaitan dengan kalam ini banyak. Sanurattibuha fi arba'ati aqsamin. Kita akan susun, rattaba yurattibu artinya susun ya, rapikan. Tartib, ada kata tartib ya. Rattaba yurattibu. Kita akan susun pembahasan tersebut, hukum-hukum kalam tersebut di 4 bagian. Wahya al-jumlatul fi'liyah. Bagian pertama kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah. Ya. Itu pembahasan kita yang pertama nanti. Qismu al-awwal nanti, bagian pertama. Kemudian bagian kedua nanti akan kita membahas al-jumlah al-ismiyah. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari mukammilatul jumlatain. Mukammilat artinya penyempurna atau pelengkap. Pelengkap dari jumlah yang sebelumnya, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlatain di sini maksudnya fi'liyah dan ismiyah. Pelengkapnya apa gitu. Wa i'rabul fi'lil mudhari. Kemudian terakhir kita masuk ke i'rab fi'il mudhari. Kenapa enggak ada i'rab fi'il madi dan fi'il amr? Karena fi'il madi dan fi'il amr itu mabni. Yang mabni itu enggak perlu kita i'rab. Jadi 4 inilah yang akan kita bahas nanti ke depannya. Fi'liyah, ismiyah, pelengkapnya, dan fi'il mudhari. Kita masuk saja bagian yang pertama, jumlah fi'liyah. Pengertian jumlah fi'liyah dulu. Hiyal jumlatu al-mabdu'atu bi fi'lin, yaitu suatu kalimat mabdu'ah, diawali. Ya, al-mabdu'ah artinya diawali. Diawali oleh fi'il. Walaha suratani. Dan jumlah fi'liyah itu punya 2 bentuk, 2 rupa, 2 gambaran. Gambaran yang pertama, tatakawwanu min fi'lin mabniyin lil ma'lum wa fa'ilin. Gambaran yang pertama, dia terdiri dari fi'il yang mabni lil ma'lum ditambah dengan fa'il setelahnya.
Fi'il yang mabni lil ma'lum. Apa arti mabni lil ma'lum? Diketahui pelakunya. Kalau antum mengatakan zahaba, ketahuan pelakunya yaitu domir huwa. Zahabta, ketahuan pelakunya domir anta. Itu namanya mabni lil ma'lum. Kemudian ditambah fa'il. Contohnya qara'al muslimu al-Qur'ana. Ini jumlah fi'liyah namanya. Ya, gambaran yang pertama. Kenapa? Karena di sini ada qara'a. Qara'a ini fi'il mabni lil ma'lum. Kemudian ada fa'ilnya al-muslim. Ya. Ini dia fi'il mabni lil ma'lum. Qara'a, dhahaba, jalasa, gosala, itu mabni lil ma'lum namanya. Ketahuan fa'ilnya itu domir huwa. Domir huwa itu kembalinya ke al-muslim. Kemudian bentuk yang kedua, tatakawwan min fi'lin mabniyin majhul. Sama, terdiri dari fi'il dan naib fa'il. Kalau tadi fi'il dan fa'il, kalau sekarang fi'il dan naib fa'il. Ini dalam apa? Kalau fi'ilnya berbentuk mabni lil majhul, tidak ketahuan pelakunya. Fi'il yang tidak ketahuan pelakunya, itu maksudnya fi'il yang kita tidak ingin sebutkan siapa yang melakukannya. Ya, misalkan kita punya harta dicuri sama orang, kita mengatakan suriqo al-malu, harta itu dicuri. Ya. Manusia diciptakan dari tanah. Siapa yang menciptakan manusia dari tanah? Semua kita tahu yang menciptakan adalah Allah, tapi kita tidak sebutkan fa'ilnya, yaitu Allah, karena kita sama-sama tahu. Ya, akhirnya kita ringkas. Ya, seperti itu dinamakan mabni lil majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Tidak diketahui apanya, pelakunya atau fa'ilnya. Maka mabni lil majhul itu nggak punya fa'il dia. Dia punyanya naib fa'il. Naib artinya pengganti. Pengganti fa'il. Karena fa'ilnya nggak ada kan, penggantinya adalah naib fa'il. Dan naib fa'il itu tadinya bentuknya biasanya adalah objek. Contohnya quri'al Qur'anu. Ini dia naib fa'il. Ya, quri'al Qur'an inilah naib fa'ilnya. Kemudian quri'a itu fi'il mabni lil majhul. Maka qara'al muslimu al-Qur'ana dan quri'al Qur'anu, dua kalimat ini dinamakan jumlah fi'liyah. Ya. Hanya saja jumlah fi'liyahnya beda bentuknya. Yang pertama bentuknya fi'il ma'lum ditambah fa'il, yang kedua bentuknya fi'il majhul ditambah naib fa'ilnya. Baik, itu dia jumlah fi'liyah. Kemudian yang berkaitan dengan jumlah fi'liyah adalah al-fa'il. Tadi kita singgung fa'il, naib fa'il. Ya, sekarang kita lihat fa'il dan pengertiannya. Bab al-fa'il wa huwa al-ismul ladzi usnida ilaihi fi'lun qablahu. Pengertian fa'il adalah isim alladzi usnida ilaihi fi'lun qablahu. Suatu kata benda, orang ya, atau kata benda, isim intinya, yang disandarkan kepadanya fi'il sebelumnya. Disandarkan maksudnya dia yang melakukan fi'il tersebut. Yang namanya perbuatan atau pekerjaan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada yang melakukan. Misalkan makanan tiba-tiba hilang, misalkan nggak ada yang memakannya, nggak mungkin, pasti ada yang memakan. Entah kita tahu apa tidak orangnya, itu pasti ada. Tidak mungkin suatu perbuatan terjadi tanpa ada fa'il. Yang membuat fi'il itu terjadi, itulah yang disebut dengan fa'il. Wa dhabituhu, dhabitnya, batasannya, cara mengetahui, ya, cara mengetahui fa'il dari suatu kata kerja, kita menggunakan jawabu qaulina. Jawab dari pertanyaan manil ladzi fa'alal fi'la. Siapa yang melakukan fi'il tersebut? Kalau antum ingin tahu fa'il dalam suatu kalimat, tanyakan pertanyaan ini. Siapa yang melakukan fi'il? Misalkan ya, Muhammad membaca buku. Ya, kalau antum ingin tahu siapa fa'il dari kalimat tersebut, Muhammad atau buku, ajukan pertanyaan. Siapa yang melakukan perbuatan membaca? Muhammad apa buku? Muhammad. Berarti Muhammadlah fa'ilnya. Itu maksudnya. Fa in kana mu'raban fahuwa marfu'un. Kalau fa'il itu bentuknya mu'rab, maka dia dihukumi marfu. Ingat, fa'il itu selalu marfu karena dia termasuk marfu'at. Ya, fa'il itu pasti marfu. Contohnya aqbala ar-rabi'u. Fa'ilnya di mana di sini?
ar-rabi'u. Aqbala artinya datang ya, ar-rabi' artinya musim semi. Telah datang musim semi. Siapa yang datang? Musim semi. Ya, berarti fa'il itu enggak harus manusia, bisa kata benda juga atau musim di sini. Ya, maka ar-rabi'u dihukumi marfu karena dia sebagai fa'il dari kata aqbala. Itu kalau mu'rab. Tapi kalau mabni, wa in kana mabniyan fa huwa fi mahalli raf'in, maka tidak kita katakan marfu, kita katakan fi mahalli raf'in. Ya. Ini kalau berbentuk isim yang mabni. Contoh isim yang mabni di sini domir. Misalkan aqbalu. Fiilnya adalah aqbala, kemudian fa'ilnya adalah waw jamaah. Waw jamaah di sini sebagai fa'il dari kata aqbala. Waw jamaah itu domir muttasil, dan domir itu mabni, maka kita katakan nggak bisa marfu, domir marfuun nggak bisa, maka kita katakan fi mahalli raf'in. Nah, jadi i'rabnya wawul jamaah ya, domirun mabniyun fi mahalli raf'in fa'il. Wa ya'ti isman zahiran ya. Dan fa'il itu bisa berbentuk tiga ini. Pertama, dia berbentuk isim zahir. Muhammad, Zaid, itu isim zahir namanya. Isim yang tampak. Bisa juga berbentuk domir baris. Domir baris itu domir yang tertulis. Bisa juga berbentuk domir mustatir, domir yang tersembunyi, tersirat dia. Isim zahir contohnya, qara'a Anasun al-Qur'ana. Anas membaca Al-Quran. Fa'ilnya di sini Anas. Qara'a Muhammadun Al-Quran, qara'at Fatimatu Al-Quran, itu semua isim zahir. Wa hafizat bayanul Quran, wa hafizat bayanu Al-Quran. Bayan di sini nama orang ya, nama perempuan, nama yang banyak familiar di Arab sana, perempuan dinamakan Bayan. Dan si Bayan menghafal Al-Quran. Itu isim zahir ya, isim zahir. Anas, Bayan, Muhammad, Fatimah, Zaid, Kitabun, Qalamun, Madrasatun, itu namanya isim zahir. Kemudian lawan dari isim zahir adalah domir, dan domir itu ada dua, baris dan mustatir. Ya, domir artinya kata ganti. Ya, kalau antum mengatakan Anas itu isim zahir, kalau antum mengatakan huwa itu domir. Dan domir ini ada dua. Ya, ada yang baris, ada yang mustatir. Baris itu tertulis, mustatir tidak tertulis. Yang baris contohnya qara'tu al-Qur'ana. Qara'tu, fa'ilnya di sini tu, domir ana. Wa qara'u al-Qur'ana, iqra'u, domir antum. Waw di sini mewakili antum, fa'ilnya waw. Iqra'u fi'il amr ya. Ya, itu dia tasrif apa namanya? Nah, ini dia fa'il yang berbentuk domir baris. Bisa antum tunjuk dia. Yang sulit itu kalau berbentuk domir mustatir. Yang ketiga, nahu Anasun qara'al Qur'an. Anas membaca Al-Quran. Bukannya pelakunya di sini Anas. Nah, tidak. Kalau ada kata benda di awal, dia bukan sebagai fa'il. Dia sebagai mubtada. Ya, jadi Anas di sini bukan mubtada. Pelakunya mana kalau gitu? Ya, pelakunya tidak kelihatan di sini. Ya, hanya ada fiilnya itu qara'a. Qara'a itu domirnya apa? Huwa. Huwalah sebagai pelakunya. Huwa itu bentuknya domir mustatir. Ya, jadi qara'a huwa itu. Walaupun dari segi makna itu yang membaca Al-Qur'an itu adalah si Anas, tapi itu dari segi makna. Kalau dari segi i'rab beda lagi. Ya, hukum i'rab mengatakan beda lagi. Taib, jelas insyaallah ya. Taib. Kemudian waqra'il Qur'ana, iqra, fi'il amr. Iqra artinya bacalah. Iqra itu buat fi'il amr buat apa? Domir anta. Berarti iqra anta Al-Qur'an. Dihapus kata antanya, wujuban. Ya. Baik, maka di sini iqra fa'ilnya adalah domir mustatir. Takdiruhu anta. Gitu ya. Kalau antum lihat contohnya di sini Anasun qara'al Qur'an, enggak ada yang warna merah seperti di atasnya ya. Tuh. Kalau di sini kan ada warna merah. Kalau di sini nggak ada, karena memang mustatir artinya tersembunyi. Ya, taib. Wa qa'idatuhu al-amah. Kaidah umum dalam masalah fa'il adalah likulli fi'lin fa'ilun ba'dahu. Setiap fi'il itu pasti punya fa'il setelahnya. Ini mutlak nih. Nggak mungkin ada fi'il tanpa ada fa'il. Pasti ada fa'il. Nah, biasanya fa'il itu setelah fi'il. Wa in dhahara.
Wa illa fahuwa dhamir mustatir. Terkadang dia fa'ilnya tampak, terkadang dia tidak tampak. Kalau tidak tampak berarti dia dhamir mustatir. Kalau tampak berarti dia bentuknya isim zohir atau dhamir baris. Dua ini yang tampak. Bisa antum tunjuk begitu. Anasun, tu, waw, bayan, itu bisa antum tunjuk. Nah, tapi yang ini nggak tampak dia, dhamir mustatir. Itu kaidahnya ya. Taib. Sekian dulu ya, sedikit-sedikit saja agar memudahkan antum untuk merojah nanti. Ya, itu pembahasan tentang bagian yang pertama, yaitu bab yang pertama, yaitu al-fa'il. Insyaallah nanti kita masuk ke yang kedua, yaitu naibul fa'il. Taib sedikit-sedikit insyaallah agar tidak memberatkan untuk merojahnya nanti. Wallahu taala alam bis-shawab.